rumahku, surgaku. Bersama keluarga mengenal Asmaul Husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ayah, kenapa sih kita harus sholat terus? Pagi sholat, siang sholat, sore sholat, malam sholat, bangun tidur sholat lagi. Gini anakku, kita tuh kan diciptain sama Allah nih. Siapa yang nyiptain Hana? Allah kan? Nah memang tujuan kita diciptain Allah itu untuk ibadah sama Allah. Kan Allah sudah kasih kita semuanya nih. Allah kasih kita hidup, Allah kasih kita makan, kasih minum, kasih pakaian, kasih kita aman, kasih badan sehat, tidur kita nyenyak, bangun kita seger, makanan pagi-pagi ada, kita dikasih iman, dikasih hidayah, dikasih sunnah. Semuanya dari Allah. Allah bilang, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tsumma idza massakumud-durru fa ilaihi taj'arun. Dan nikmat apa sih yang kamu dapatkan? Semua dari Allah. Kemudian apabila kamu dapat mudarat, dapat bahaya, kamu akan berlindung kepada Allah. Karena Allah yang ciptain semuanya buat kita, Allah nyuruh kita nih. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk menyembahku. Jadi memang kita hidup ini ya untuk ibadah kepada Allah. Dan salah satu cara ibadah ya sholat. Ayah, emang ibadah itu apa sih? Ibadah itu segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Baik itu ucapan kita, perbuatan, atau sesuatu yang kelihatan, yang zahir, atau yang batin. Contoh ucapan kita nih, kayak baca Quran, berdoa, berzikir, ngasih ilmu, memberi nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, atau ucapan-ucapan yang baik semuanya. Contoh ibadah dengan perbuatan, sholat, puasa, sedekah, haji, belajar agama, menyembelih kurban, atau yang lainnya. Contoh ibadah hati, merasa takut sama Allah, rasa harap kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, sangat mencintai Allah, minta perlindungan hanya kepada Allah. Nah, ini semua adalah bentuk ibadah yang kita lakukan dalam rangka kita tunduk, patuh, dan nurut sama Allah. Dan kita melakukan semua itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah, kalau teteh bantuin bunda beresin rumah itu ibadah bukan? Kalau diniatin ibadah dalam rangka mentaati Allah, kita bakti sama orang tua, bantuin orang tua di rumah, jadi ibadah. Kan Allah yang nyuruh, wabil walidaini ihsana. Kata Allah, kepada orang tua kamu harus berbuat baik. Jadi kalau Usen, Hafsah, Teteh bantuin bunda di rumah, nyapu, ngepel, beresin kamar, beresin dapur, itu ibadah. Ayah, tapi kok ada orang yang nyembah patung, nyembah pohon, nyembah kuburan, emang boleh? Itulah kenapa kita harus mengenal Allah, supaya kita tahu siapa sih Tuhan yang asli, yang berhak untuk kita sembah, untuk kita ibadahi. Tuhan yang Maha Esa, yang satu-satunya Tuhan yang Maha Sempurna. Biar kita nggak salah ibadah. Ya maksudnya biar kita nggak menyembah Tuhan yang salah. Nah inilah anak-anakku makna dari lafzul jalalah, yaitu Ismullah al-Azam, nama Allah. Allah itu Allah yang Maha Esa, satu-satunya ilah yang berhak kita sembah atau kita ibadahi. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, Allah maknanya adalah Zul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Artinya dialah Allah satu-satunya zat pemilik sifat ketuhanan yang maha sempurna, dan dialah Allah satu-satunya Tuhan yang benar, yang wajib kita sembah, yang wajib disembah oleh semua makhluk, ya. Jadi artinya selain Allah nggak boleh, dan dia nggak punya hak untuk disembah dan nggak berhak untuk diibadahi. Ya mereka itu patung-patung, berhala atau yang lainnya itu malaikat atau nabi atau siapapun yang disembah itu bukan Tuhan, itu Tuhan palsu. Ya karena mereka nggak punya hak dan mereka nggak punya sifat ketuhanan yang maha sempurna. Ya maksudnya mereka nggak layak dijadiin Tuhan. Siapapun mereka, mau malaikat yang hebat, nabi yang mulia atau wali-wali yang banyak karomahnya, nggak boleh kita ibadah kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaban ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Kata Allah, dan dia tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan nabi-nabi itu Tuhan-Tuhan selain Allah. Apakah dia memerintahkan kalian kepada kekufuran setelah kalian Islam?
Coba ya, malaikat dan para nabi kata Allah bukan Tuhan. Nah, kalau orang yang mulia, ya makhluk yang Allah muliakan itu nggak boleh kita sembah, apalagi kalau itu benar-benar mati, ya kayak matahari, bulan, bintang, batu, pohon, kayu, kuburan atau yang lainnya. Mereka semua nggak boleh kita sembah, nggak boleh kita ibadahi. Allah berfirman, "Wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah lah ciptakan malam, siang, matahari, dan bulan. Kalian tidak boleh bersujud kepada matahari dan nggak boleh sujud atau ibadah kepada bulan. Tapi sujudlah hanya kepada Allah yang telah menciptakan itu semua. Jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah, kenapa ada orang yang gak sholat? Ya berarti dia nggak nurut sama Allah. Ya Allah akan hukum dia. Dan Allah sudah sebutin, ya orang-orang yang nggak sholat, Allah masukin dia ke dalam neraka sakor. Allah berfirman, "Ma salakakum fi sakor?" Kenapa? Atau apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Qalu, mereka bilang, "Lam naku minal musallin." Dulu kami nggak sholat. Ayah, teteh belum sholat tuh. Teh, ayo sholat. Ayo teh sholat yuk. Iya, ayah teteh mau sholat.